Cintaku, cintaku padamu, tulus dan tidaklah palsu. Kamu kok begitu menilai cintaku, begitu rendah di matamu. Sayangku, sayangku padamu, tidak akan pernah layu. Walaupun ku tahu ku wanita palsu, pasti ku akan membuatmu nafsu. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan hari ini saya ditemani dengan seorang singer yang cantik dan seorang model androgyny model yang mungkin agak rare ya di Surabaya ya. Jarang. Androgyny model ini benar-benar kalau di Jakarta atau di dunia fashion yang lainnya benar-benar lagi booming. Dan beliau ini juga seorang singer komedian yang cukup ternama di Surabaya dan di luar pulau lainnya. Michelle Wang, thank you kasih. mau datang di sini. Terima kasih udah diajak di podcastnya Lisa ya. Michelle Wang atau Michael Wong, nah ini ada dua nama berbeda. Ya karena memang dua acara yang berbeda, nama saya dipanggil beda. Kalau lagi cantik pasti orang manggilnya Michelle Wang. Michelle Wang. Tapi kalau sehari-hari kalau ada manggung nyanyi ngamen jadi cowok, bukan jadi cowok ya, penampilan laki-laki lebih tepatnya ya panggilnya Michael Wong. Michael. Tapi aslinya laki-laki. Asli tulen. Tulen tanpa operasi, Jin. Tanpa perubahan apa namanya surgery ya. Tanpa surgery. Iya. Tapi menggeluti awal mulanya bagaimana kok bisa tertarik di bidang ini? Jadi awal mula itu dari umur berapa? Dari sekitar 6 tahun lalu, 2015 kayaknya ya. Mungkin kalau kita bilang dari awalnya sekali ke dunia entertain, karena daripada nganggur, disaranin teman-teman itu untuk Sabtu Minggu dipakai produktif yaitu kerja. Masuklah saya ke dunia entertain, diajak EO, asisten artis, jadi penari. Lalu di sana lihat orang menyanyi, menari, MC, make up. Oh kok saya bisa membaur blending, ya sudah. Asalnya pada dasarnya memang suka menyanyi. Iya, keinginan dulu memang begitu. Sampai saya sempat berdoa di Bangkok itu, kalau ada tahu Forvis Buddha, saya pernah berdoa kalau suatu ketika mbok ya saya ini dikasih pekerjaan yang kalau orang mendengar suara saya itu hatinya itu bisa senang dan berasa ayem gitu bahasa Inggris. Nggak taunya jebulnya jadi waria. Penyanyi pengamen waria. Jangan bilang waria. Sekarang tepatnya aku sih selalu mengagumi kamu sebagai androgyny model. Iya, mungkin kurang tepat. Waria itu kan, saya bilang waria itu kan karena campuran wanita pria. Penampilannya itu begitu. Tapi Anda sendiri memang orangnya punya perasaan yang halus. Oh iya. Seniman. Ya, kalau seniman itu penikmat seni. Iya, bukan hanya nikmat. Saya jadikan seni ini sebagai lebih dari enjoyment, tapi profesi. Saya bekerja, tadi lihat ini bisa jadi penghasilan saya juga. Kenapa tidak kalau saya geluti sungguh-sungguh. Jadi awalnya itu karena dukungan teman-teman ya? Sebetulnya iya, bukan dukungan sih, tapi kayak ajakan daripada nganggur gitu. Kenapa kamu nggak nyoba gitu? Iya, karena dari pagi sampai sore saya sudah bekerja di bengkel dulu. Oh dulu jadi, orang bengkel ya, ampun dari orang bengkel sampai bergelut di dunia yang makanya kan itu satu hal yang aneh sekali. Ini kerja apa ini kok cuman bawakan ini, menari, menyanyi, tapi ternyata upahnya itu bisa mencukupi gitu loh. Jadi dan saya juga bisa menikmati loh. Ternyata ada jalur lain untuk mencari rezeki gitu loh, rezeki. Dari awal tapi Anda ini sempat viral loh. Sempat. Jadi perempuan yang sangat cantik. Kalau Anda di sahabat di sana bisa kepoin IG-nya kalau jadi perempuan benar-benar pretty, lemah gemulai. Jadi bukan perempuan yang kayak drag queen gitu. Enggak ya. Karena memang kiblat saya itu ingin menampilkan yang area kategori pekerjaan sini. Saya ini kan di Indonesia secantik apapun akan masuk kategori drag queen. Ya sudah enggak apa-apa. Cuman kan saya berusaha menampilkan ke level yang lebih baik.
lebih ampuh. Supaya pengertian publik itu juga lebih baik bahwa ini suatu profesi yang bisa dinikmati oleh segala umur. Kenapa? Saya nggak mau nakutin para kaum Adam ya. Saya ingin membuat mereka itu enjoy. Kalau ketemu saya semakin dekat, mereka akan bilang, ini cantik sekali seperti Krisdayanti. Wah. Jadi jangan sampai justru Krisdayanto, jangan. Jadi semakin dekat itu entertainnya di situ. Semakin mendekati pria dan prianya juga gak kamu ngomong serem-serem biasa gitu ya. Satu, enggak jijik. Dua, enggak takut. Tiga, mereka bisa, yaitu tadi, nyaman. Merasakan excitement. Apa ini benar-benar pria? Apa ini wanita? Temukan. Berarti Anda ini bisa menciptakan apa ya? Itu namanya hasrat. Bukan hasrat, itu namanya melupakan sejenak orang itu masalahnya apa di kantor, di rumah. Mereka lupa karena kok ada makhluk kayak perahu ya kan? Muka-mukanya ini nggak bisa dipercaya, cantik tapi kata orang ini cowok. Ini sehari-hari Anda berpenampilan seperti ini? Iya, ini nggak pakai make up apapun, jadi ya wis mungkin ya saya bilang ke manajer saya, karena manajer saya bilang, kamu kalau ketemu orang harus berdandan yang cakep, yang molek, kalaupun sehari-hari. Nggak perlu, kenapa? Karena memang kalau saya berdandan, saya itu akan dibayar. Orang itu harus bisa membedakan ini profesi. Kalau Atau profesi sehari-hari. ini saya diupah. Untuk menjadi cantik ini saya diupah. Kan gitu. Kalau sehari-hari ya gini. Kamu bilang jelek ya enggak apa-apa. Bilang ganteng ya syukur alhamdulillah. Tapi sahabat sekalian setuju nggak di luar sana? Kalau beliau ini ganteng juga loh ya. Gimana Lun? Ganteng nggak? Ganteng loh. Di situ titiknya. Jadi cowok ganteng, jadi cewek cantik. Aduh. Di situ titiknya kalau saya make up orang itu kalau bahasa Jawa nih bilang tuh manglingi. Iya. Loh, awan ketemu kok gak ngene ganteng tapi begitu jadi perempuan siangnya kok bisa sinyu-sinyu. Sangat molek sekali kan gitu ya. Saya aja yang perempuan gak bisa seperti itu. Ini namanya gestur, kita bisa belajar. Dulu kaku saya. Berarti tiap hari kadang juga berpenampilan kayak gini, kayak sekarang ini Anda berpenampilan Ya. mix ya? Ya ini sebetulnya baju kalau dibilang, karena fashion tuh enggak ada gender ya. Fashion Ya, itu apalagi kebebasan sekarang, ya. Kita untuk mengekspresikan diri itu melalui cara berpakaian. Melalui fashion, mau pakai sepatu apa ini hari, baju apa, rok apa. Tapi memang ada busana itu yang ditujukan, oh ini untuk ibu-ibu, oh ini untuk bapak-bapak. Tapi diantaranya itu ada kebebasan. Nah ini misalkan cocok-cocokan, kita kan harus ngaca sebelum keluar rumah. Bangun tidur aja loh kita ngaca. Oh iya nanti pakai ini, kok bagus ya. Nah, kalau kita ngaca kita merasa senang, hatinya bagus, pakai saja. Orang mau komentar apa? I don't care. Iya itu their right to do that ya. Ya, it's their doing. Mereka yang menentukan, bukan kita. Kita yang menentukan yang kita pakai. Yang menentukan mereka komen apa ya, komennya mereka sendiri. Berarti menurut Anda, sahabat-sahabat ibu-ibu di sana, meskipun badannya ada yang kurus banget, ada yang gemuk, nyantai aja, yang penting happy ya. Cantik itu cantik. Orang gemuk juga ada yang cantik. Ya kalau kita ngomong jelek itu ya jelek. Orang kurus ya ada yang jelek. Jadi ya cantik itu dari paras kita. Kayak saya dibilang orang, kok mewah, 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 mewah. Mewah itu karena saya iklan. Saya ini kan ya model, ya pengamen, ya komedian. Jadi kerjanya itu serabutan sebetulnya. Cuman saya di komen, kok selalu mewah-mewah ya Lady Michelle Wang. Ya memang itu begitu. Perempuan itu mesti dibungkus dengan mewah. Kenapa? Karena hidup itu sudah mewah kalau kita sadari. Gitu. Kalau tidak percaya, jenengan ngaca, senyum yang sumringah. Senyuman itu sendiri sudah mewah. Sudah gift dari Tuhan, kita diberi senyum yang mewah. Kalau mau menyadari. Berarti kita harus lebih menghargai diri kita sendiri. Yes, it starts within ourselves. Itu selalu mulai dari dalam hati kita, diri kita dulu sebelum kita beranjak keluar rumah. Dari Lady Michelle Wang sendiri, banyak nggak sih kalau kayak gini yang iri? Anda termasuk salah satu komedian singer yang cukup ternama dan cukup mahal di Surabaya dibanding yang lain ya? Iya, makanya kalau sekarang ini mahal itu dari zaman dulu ya.
relatif. Banyak yang promo. Baru kemarin 3 hari lalu mungkin saya menanggapi persoalan itu. Apa tadi? Mahal ya. Mahal itu bukan suatu hal yang tidak terjangkau. Saya yakin dan saya percaya orang kalau menerapkan tarif itu mereka menjaga mutu atau kualitasnya. Jadi kenapa yang lain itu bikin promo-promo atau kolaborasi bersama-sama, bayar segini dapat 3, dapat 2, ya dapat 5. Kenapa misal kok dibilang mahal? Karena mereka bicaranya ke orang lain, kami berlima dapatnya misal 1. Loh ya kayaknya mahal, padahal saya tidak mahal. Terjangkau untuk semua orang yang pesta. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Yang mau-mau saja. Yang tahu kualitas. Menghadapi orang yang sirik bagaimana? Anda kan seorang public figure. Ya kita tidak bisa ngatur arah angin mau kemana. Seperti daun yang hanyut di sungai ya, di kali. Kalau sudah hanyut, ya biarkan, tidak usah dihiraukan. Kalau itu tanaman yang indah, tumbuhan yang baik, yang indah, ya kita jaga, kita hargai. Ya. Tapi kalau itu sudah hanyut seperti di sungai, daun kering atau sesuatu yang kotor, biarkanlah mengalir, biar ngambang dan mengalir, berlalu begitu saja. Ngapain kita bawa hati susah? Jadi tidak usah terlalu ditanggapi. Selama klien satisfy ya. Iya itu kita concernnya di situ karena dia yang mengupah kita. Jadi nanti ini misalkan lusa 24 ini saya ke acara anaknya Hotman Paris menikah, saya isi, saya nyanyi. Ya saya harus concernnya di sana. Fokus ke sana. Ke anaknya Hotman Paris yang punya acara, bukan ke Hotmannya. Ke anaknya. Iya karena anaknya yang punya acara yang menikah dan tamu-tamunya. Bang Hotman mah di sana sudah enjoy sendiri nanti. Tapi kalau orang lain mungkin akan berpikir, oh ya nanti saya akan begini sama Bang Hotman, saya akan ini yang bikin video. Tidak, saya tetap profesional, saya yang bilang ke manajer saya tidak mau macam-macam, saya hari itu saya cuma mau bekerja, saya make sure everything and everybody gonna be happy to see me. Mau nanti di sana ketemu artis Krisdayanti, BCL, Charlie, atau siapapun, saya siap dengan lagu-lagu parodi saya untuk bercanda. Mas Anang, ya. Separuh jiwaku banci. Marah nanti Mas Anang ya kan. Jadi kita kan harus ready gitu loh. Prepare. Iya. Prepare. Jadi kita ini harus siap ketemu siapa saja. Kenapa? Karena kita enggak mau pansos ya. Kita enggak mau apa. Kita mau hibur. Quality time. In a short amount of time, 30 minutes maybe. We make it something different, ya, meaningful. That's my job. Itu yang saya diupah untuk itu. Lain itu setelah acara bolehlah kita gimana kak Abang Hotman ya kan, kita foto, kita TikTok, kita bicara sesuatu, abang komen dong saya boleh. Tapi kalau bekerja ya selesaikan dulu. Harus profesional, jangan terdistract dengan yang lainnya. Ya, dan 3 hari lalu soal mahal itu pun saya sudah bilang, saya enggak serakah. Kalau tempatnya acara ini berdekatan, tidak jauh, dekat sekali, baru saya mau terima. Tapi kalau satu malam ini tempatnya Surabaya Timur, satunya Surabaya Barat, jauh, saya tidak mau terima, saya hanya terima 1. Karena Anda takut tidak profesional terlambat atau gimana, kita nggak bisa acara iya. ngurus traffic. Saya tidak mau seperti yang lain, lari-lari atau cuma ngisi 15 menit, sisanya diberikan durasinya ke orang lain. It's just about 1, profesionalisme. 2, loh sebetulnya kita ini mencintai nggak pekerjaan kita? Kita memberi apresiasi nggak sama klien yang sudah mengupah kita? Sudah itu aja. Jangan serakah-serakah lah. Bukan karena artinya saya sudah jadi konglomerat, enggak. Hidup saya sederhana sekali. Tapi Anda lebih ke profesional itu. Betul. Jadi saya mengutamakan enjoyment untuk saya pribadi, untuk orang yang bekerja sama saya, dan untuk orang yang mengupah saya. Profesional, benar-benar profesional. Ya, make it wonderful, please. Ya kan? Jadi waktunya itu dipakai menyenangkan. Kalau saya sudah berubah wujud gini terus jadi cantik, ya dong.
Saya mesti digandeng cowok, jalannya pelan-pelan. I want it. Be a lady. I want it perfectly. Gak mau, oh iya, sana. Oh iya, yang penting gue dapat duit. Maknanya pekerjaan Anda tidak di sana menurut seorang Lady Michelle Wang ya. Kalau kita cerdas dan sungguh-sungguh belajar pekerjaan kita, uang yang akan datang. Ngapain kita kejar? Anda pernah jalan di catwalk nggak? Pernah, tapi tidak sering. Nggak sering. Karena aku nggak ikut agensi apa-apa. Jadi lebih menghibur orang ya. Iya. Tapi masih mau untuk menjadi seorang androgyny model. Oh tentu, karena memang saya pikir kalau kategori manggung, menyanyi dan menghibur jadi wanita itu masuknya ke apa sebutan drag queen atau lady boy. Karena ini Indonesia sekali lagi, tidak ada sesuatu yang keluar dari kata itu secantik-cantiknya saya atau sebagus-bagus apapun yang saya pakai. Mau barok, mau perhiasan asli, saya mesti pakai yang asli karena mata nggak bisa nipu. Klien saya pintar-pintar semua. Klien saya orang mampu. I am the rich man entertainer. Rich itu artinya bukan sekedar uangnya banyak, tapi knowledge-nya itu mereka rich. Jadi mereka tahu, oh ini anak ini pakai bajunya well prepared. Desainer siapa? Semakin dekat melihat, bagus. Makin dekat lagi foto, dipeganglah, dirangkul, ini mulus, kainnya bagus, halus sutra. Jadi tidak main-main, mereka tahu bahwa saya menghargai mereka. Melalui diam saya tunjukkan profesionalismenya di sana. Ada nggak harapan yang kepingin dicapai lagi? Harapan saya segera pensiun 2026. Serius? Serius, karena bukan apa ya. Seorang Lady Michelle Wang 2026 mau pensiun. Serius, karena sebetulnya rencana saya itu di 2022. Apa daya, karena pandemi 3 tahun harus terseok-seok lagi ya. Gelundung-gelundung, terseok-seok. Tapi ya ini hari ini saya masih ada dan masih bisa terus manggung. Setelah pensiun sudah punya tujuan lain? Sudah. Sudah. Saya pensiun artinya saya semakin lagi tidak mengejar panggung, ya saya nikmati hidup aja dah. Menikmati hidup. Padahal kan Anda masih muda. Kenapa harus nunggu tua? Kalau sudah cukup pensiun, Anda mencari bidang lain kan ya. Kita bisa pergi jalan-jalan, kita bisa nge-mall. Kenapa harus di Paris nunggu? Ya gak kapan hari ya. Ya kita kan jangan sia-siakan waktu. Tapi biasanya orang itu kan mikir gini, selama masih laku, selama orang masih interest sama kita, kenapa harus pensiun gitu. Pandangan seorang Lady Michelle Wang sendiri gimana? Iya, itu namanya godaan personal yang sifat manusia, harta, tahta, dan entah laki, entah wanita, entah waria, atau Michelle Wang. jadi ya gitu itu. Dimana kita sulit luput dari 3 macam itu. Itu sebetulnya kalau sandang pangan papan kita cukup ya. Sebetulnya yang paling berharga itu bisa kita nikmati karena kita OTW tua. Berarti Anda menganut moto berhenti di saat Anda di atas? Iya. Jangan nunggu gelundung. Kalau sudah di atas ya kamu tidak mau berhenti boleh. Tapi kan kamu effortnya itu harus 2-3 kali lipat. Seperti saya hari ini ada di sini bersama kalian semua. Ini saya harapkan juga bisa menjadi wacana atau inspirasi untuk orang lain yang nantinya mungkin bisa menggantikan posisi saya. Karena saya pasang standar itu tinggi. Kalau yang kerja drag queen sih banyak. Tapi banyak banget. Standarnya itu tapi mungkin bedanya yang maksudnya versi murah. Loh dulu pun saya pakai itu gitu loh. Cuman bagaimana kita menyajikannya itu loh. Itu dari persona. Dari ya itu tadi. Personanya pribadi yang mereka harus punya semangat belajar. Kalau mereka sudah nggak mau belajar ya udah sulit. Ya udah selesai. Stereotip cantik dari seorang Michelle Wang sendiri. Cantik kalau saya kasih bedanya dulu ya. Kalau di industri itu
kayak kuntilanak yang speknya itu loh. Putih, tinggi, rambutnya panjang. Terus kalau ketawa suaranya keras. Jadi itu kalau di industri kan gitu stereotipnya. Iya. Tapi kalau bagi saya cantik itu tadi dimulai dari sinar mata dan senyum yang sudah ikhlas, yang sudah here and now. Jadi kayak kita bicara sekarang, saya di sini, saya di sana juga ada di hati para pemirsa kita hari ini. Here and now. Jadi nggak terus mikir saya lagi bicara gini, saya mikir di sore kate lapo kok ini bengi kelap. Menikmati momen yang Ya, ada. cantik itu dimulai dari sinar mata dan senyum yang ikhlas. Sahabat sekalian di sana, tolong dilatih di depan cermin ya. Bisa dilatih nggak ya? Bisa ya? Ya, tiap hari kan itu bangun Tiap. pagi. Anda harus melatih bola mata Anda supaya bisa bersinar. Semua orang bisa itu ya? Bisa. Pernah lihat orang cantik tapi tidak menarik kan? Oh iya ya. Sering toh. Sering. Ada orang yang kalau senyum giginya ginjal ketok garisnya ini apa keriputnya banyak tapi kelihatan sumringah seperti bunga baru mekar toh. Ada toh. Ya. Itu yang saya maksud karena yang cantik tadi tidak memiliki yang basicnya dulu. Basicnya adalah sinaran mata dan senyum yang ikhlas. Hatinya aja tidak gembira, mana mungkin dia bisa menghibur orang lain. Meskipun ditempel bedak ratusan juta. Walaupun di make upin sama make up artis papan atas, tetap apa nek wong Jawa ngomong ki orang murup gitu man. Ya. Nggak nyala. Kalah dengan yang tadi yang keriput, yang giginya balapan kiwa tengen, tapi kadang kalau senyum bisa asli. Yaitu namanya vibration. Tidak terlalu dibuat-buat ya. Karismatik itu namanya frekuensinya itu kita yang bikin. Bukan orang lain kita harapkan bikin untuk kita. Saya dibayar mahal karena saya membawa frekuensi di arena itu. Di mana orang sudah boring, capek, lalu lihat wedding kiss, senang saya masuk, begitu saya masuk, saya seperti pemancar. Wow. Siapa itu? Saya lihat di layar. Loh, ayo. Siapa ini? Loh, enak. Orang lupa. Apa tadi yang diobrolkan sama sebelahnya lupa. Dan lupa apa juga masalahnya? Bahwa Anda seorang pria. Kelihatannya seorang lady tulen ya. Saya turun, dilihatin, lupa. Saya bercanda, mereka ketawa. Semakin lupa. Pulang mereka saling cerita. Memang diambung ya. Ya apa rasanya, ya kan? Ayu loh. Yang ambung tuh ayu loh. Gitu, jadi itu tadi. Poin berarti Anda ini menurut Anda kehidupan seorang Lady Michelle Wang terakhir yang saya penasaran sekali. Anda mencari apa? Cari apa? Itu yang saya sering ungkapkan dalam pernikahan tuh. Saya pesan ke kedua mempelai terkadang-kadang ya. Saya bilang ada satu hal di dunia ini yang tidak punya tujuan. Yaitu kehidupan. Jadi Anda mengalir. Itu tidak perlu tujuan. Perlunya kita nikmati seperti saat ini. Bagi orang-orang mungkin dikira nih, saya selalu saat mengucap itu dikira saya itu sinting. Hidup kok tidak pakai tujuan. Ya kan? Karena hidup yang pakai tujuan itu, ini tidak saya ungkapkan, cuma saya jelaskan aja. Hidup yang dengan tujuan itu seperti hidup yang melok londo apa melok romusa apa jenenge. Ya. Jadi nikmati. Celisa mau podcast ini, Celisa ini menikmati. Ya. Nanti mau podcast ini jadinya sebesar apa atau bahkan nggak ada yang lihat. She doesn't care. Dia cuma mau berikan kita wacana hari ini bersama dengan saya seperti ini. Jadi itu nanti yang frekuensinya akan nyebar. Nggak kasih tujuan pun nggak masalah. Yang penting kita melakukan sekarang ini benar-benar. Berarti Anda harus bahagia. Bahagia menikmati hari demi hari. Iya. Bahagia itu yang dicari orang. Nggak kepingin hijrah ke Jakarta. Ngapain? Di sini aja sudah luar biasa ya. Iya. Terakhir dong satu lagu penggalan lagu dari seorang Lady Michelle Wang sambil menutup
kejumpaan kita di Bintang Tamu Channel, boleh nggak? Cintaku padamu tulus dan tidaklah palsu. Kamu kok begitu menilai cintaku, begitu rendah di matamu. Sayangku padamu tidak akan pernah layu. Walaupun ku tahu ku wanita palsu, pasti ku akan membuatmu nafsu. Oh, karena aku tahu apa yang kau mau. Walaupun aku waria, tapi banyak pria suka saya. Mungkin karena aku mempesona, atau bodiku memang menggoda. Jujur ku katakan saja, kalau ada pria suka saya, pasti dia itu tidak gila, cuma kilaf aja. Terakhir ya. Walaupun aku waria, hey, tapi janganlah kau pandang hina. Meski semua bilang aku nista, tapi aku tetap manusia. Jujur ku katakan saja, kalau aku bisa memilihnya, pasti ku tak memilih waria. Jadi pria aja, karena ku nggak gila. Terus apa dong? Apa? Dunia yang gila. Aduh, sampai beliau suaraku. Terima kasih semua. Hari ini perbincangan kita, aduh happy banget. Makasih loh seorang Lady Michelle mau mampir ke sini. Sama-sama. Sahabat kalian, Anda dipersilakan leave komen di bawah. Dan apabila Anda terbantu dari setiap minggunya video yang diberikan oleh Bintang Tamu Channel, bisa tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya dan tekan tombol like. Jangan lupa kepoin IG-nya seorang Lady Michelle. Sekian dari kita Bintang Tamu Channel.